Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai jeans dan pewarna pakaian. Kelompok kami beranggotakan Devi Julianti Sitanggang, Rizky Sulsabila, Rahmatunisa, dan Sirahmi Irma. Di zaman sekarang ini, celana jeans menjadi sebuah tren dalam dunia fashion karena mudah dipadukan dengan outfit apa saja. Tapi, bagaimanakah awal dibuatnya jeans? Sejarah jeans. Celana jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia tahun 1560-an. Pada masa itu, jeans biasa digunakan oleh angkatan laut. Levi Strauss adalah orang yang pertama kali mempopulerkan celana jeans di Amerika. Pada awalnya, Levi menjual pakaian di San Francisco, namun salah satu tenda yang terbuat dari kain kanvas tidak laku terjual. Levi kemudian memotong kain kanvas tersebut menjadi beberapa potong celana dan laku terjual habis oleh para penambang emas karena bahannya yang tahan lama dan tidak mudah robek. Tanggal 20 Mei 1873 dianggap sebagai hari celana jeans dunia. Karena pada tanggal ini, Jacob Davis dan Levi Strauss & Co. memperoleh hak paten atas celana jeans rancangan mereka dan mulai memperkenalkan dan dijual secara bebas kepada masyarakat. Dalam proses pembuatan celana jeans, salah satu prosesnya adalah pewarnaan. Warna jeans ideal dengan warna biru, karena saat pertama kali dibuat pada tahun 1871 hanya diberi warna indigo tua yang terbuat dari tumbuhan indigo. Proses pembuatan jeans salah satunya adalah pewarnaan. Umumnya pewarna yang dipakai beragam jenis dan golongan tergantung permintaan. Namun terdapat beberapa zat pewarna pakaian yang berbahaya dan sifatnya mencemari lingkungan. Salah satu dampak industri pewarnaan atau industri yang menggunakan zat pewarna adalah limbah berwarna. Limbah secara umum memerlukan teknologi tersendiri untuk mengolahnya. Limbah sebelum dibuang ke perairan bebas, udara bebas, atau dikuburkan harus bisa didegradasi oleh alam atau tidak mengandung bahan yang melebihi ambang batas yang telah ditentukan. Proses pewarnaan pakaian jeans diberi warna sesuai dengan permintaan dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Hasil sampingan dari proses industri pencucian jeans secara fisik berwarna biru atau ungu, berbau kaporit yang menyengat, serta terdapat busa pewarna. Limbah pencucian jeans dapat menimbulkan gangguan terhadap manusia, biota, maupun gangguan estetika. Cara mengatasi limbah. Secara umum, untuk mereduksi limbah adalah dengan teknologi pengolahan air limbah secara biologis seperti aerated lagoon, biofilter anaerob, aerob, trickling, atau proses lumpur aktif. Salah satu pencemar organik yang bersifat non-biodegradable adalah zat warna tekstil. Zat warna tekstil umumnya dibuat dari senyawa azo dan turunannya yang merupakan gugus benzena. Senyawa azo bila terlalu lama berada di lingkungan akan menjadi sumber penyakit karena sifatnya karsinogen dan mutagenik. Karena itu, perlu dicari alternatif efektif untuk mengurangi limbah. Limbah yang sulit untuk diolah terdiri dari limbah berwarna, logam, fenol, senyawa organik toksik, dan fosfat. Limbah berwarna dan logam berasal terutama dari proses pewarnaan dan pencetakan. Meskipun sumber logam terkadang terdapat di proses lain. Fosfat utamanya digunakan pada proses persiapan dan pewarnaan tekstil. Keberadaan fosfat yang berlebihan di badan air menyebabkan suatu fenomena yang disebut eutrofikasi atau pengkayaan nutrien. Cara mencegah eutrofikasi ialah air limbah yang akan dibuang harus diolah terlebih dahulu untuk mengurangi kandungan fosfat sampai pada nilai tertentu. Pengolahan air limbah fosfat dapat disisihkan dengan proses fisika kimia maupun biologis. Fosfat dalam limbah cair harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum limbah cair dibuang ke badan air. Kandungan fosfat dalam limbah cair dapat diturunkan secara kimia atau biologi, yaitu melalui mekanisme 1. Presipitasi kimia, yaitu melalui kontrol pH dan kation, seperti Ca, Fe, dan Al. 2. Akumulasi polifosfat, yaitu dengan mikroba. Yang ketiga, peningkatan presipitasi kimia dengan mediasi mikroba. Yang terakhir yaitu menggunakan agen biologi,
yaitu pengolahan limbah dengan proses biologi dapat dilakukan dengan cara fitoremediasi, zooremediasi, dan bioremediasi. Langkah atau cara mengurangi limbah pewarnaan jeans dan pewarna pakaian. Limbah tekstil merupakan limbah cair dominan yang dihasilkan industri tekstil karena terjadi proses pemberian warna yang di samping memerlukan bahan kimia juga memerlukan air sebagai media pelarut. Limbah industri tekstil tergolong limbah cair dari proses pewarnaan yang merupakan senyawa kimia sintetis, mempunyai kekuatan pencemar yang kuat. Bahan pewarna tersebut telah terbukti mampu mencemari lingkungan. Untuk mengurangi limbah penggunaan pewarna pakaian, banyak industri yang sudah menggunakan warna alami sebagai pewarna pakaian. Sumber zat pewarna alami. Visalaksi dan Jawaharlal 2013 menyatakan bahwa pewarna alami dapat diperoleh dari tumbuhan. Hampir semua bagian tumbuhan apabila diekstrak dapat menghasilkan zat warna seperti buah, daun, biji, kulit, batang atau kayu, dan akar. Di antaranya adalah 1. Ekstrak kelopak bunga rosella memberikan pigmen berwarna kuat dan apabila dilarutkan dalam air akan menimbulkan warna merah, jingga, ungu, dan biru. Yang kedua, ekstrak kulit manggis. Untuk pewarnaan kain katun, menghasilkan warna coklat muda sampai coklat kemerahan. Yang ketiga, ada ekstrak daun jati, menghasilkan warna yang stabilitas. Warnanya akan berubah dengan adanya perubahan pH. Pada pH tinggi berwarna biru, kemudian berwarna violet. Dan pada pH rendah akan berubah menjadi berwarna merah. Yang keempat, ada ekstrak biji kesumba. Dapat memberikan warna dari kuning hingga merah. Larut dalam pelarut organik seperti kloroform, aseton, etil asetat, dan natrium hidroksida. Yang kelima, ada ekstrak kayu secang. Dapat memberikan warna merah. Yang keenam, ekstrak kulit soga tinggi. Menghasilkan tanin yang termasuk ke dalam kelompok tanin terkondensasi tipe prosanidin. Dapat memberikan warna coklat kemerahan pada kain yang diwarnainya. Yang ketujuh adalah tumbuhan dari laut. Salah satu tumbuhan laut yang memiliki potensi untuk digunakan sebagai bahan pewarna alami adalah Microloga spirulina palatensis. Ekstraksi spirulina palatensis menggunakan pelarut asam asetat menghasilkan zat warna biru yang memiliki intensitas warna tertinggi dengan absorbansi maksimalnya 620 nm. Senyawa kimia pigmen biru gelap tersebut adalah phycocyanin. Dan yang terakhir adalah sumber pewarna alami yang terakhir adalah dari jenis mikroorganisme. Mikroorganisme telah diketahui dapat memproduksi berbagai macam pigmen. Pigmen utama yang dihasilkan oleh mikroba adalah merah, kuning, dan biru.